Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak macet ya? Agak Agak sedikit. ya. Karena di Malang ini sudah identik dengan macet begitu ya. Ya, betul. Tapi mudah-mudahan usaha-usaha orang Malang tidak ada kemacetan begitu ya, lancar-lancar saja. UMKM hari ini kebetulan Mas Rudi membawa produk andalannya yaitu keripik tempe, bener nggak Mas Rudi? Benar. Dan juga keripik tempe sagu. Oh gitu. Ya. Oh ada ya. Dua varian. Ya. Oke. Sebelum kita ngomongin soal produknya, kita pengen kenalan dulu sama Mas Rudi ini. Boleh dong Mas Rudi memperkenalkan diri ke penikmat Radio KDS 8. Oke, siap. Halo semua. Salam Halo. kenal ya. Iya. Saya adalah Rudi Ikhwan, founder keripik tempe yang bertempat di Jalan Sanan, Gang 7 nomor 34. Itu sekarang sebagai domisili dari untuk rumah produksi keripik tempe, dan sekarang bertempat tinggal di Sanan Bawah, dekatnya Sanan Print. Itu untuk Pindah. display, buat display sama tidur, Bu. Oh gitu. Iya, benar. Oh jadi kayak apa namanya, rumah produksi sama displaynya berbeda atau jadi satu? Beda tempat. Geng. Kalau dulu emang antara 12 tahun saya di Gang 7. Sekarang saya pisah, soalnya kan punya anak-anak, ada anak dua orang. Jadi kita memberi kesehatan ke anak-anak kita, jadi kita terpisahkan untuk produksi dan tempat tinggal. Oke, produksi sama displaynya. Jadi produksi sama displaynya jadi satu, tempat tinggalnya yang berbeda begitu. Iya, betul. Oke, saya pikir tempat tinggal sama display jadi satu, produksinya jauh. Tempat tinggal jadi satu sama display. Ah. Kalau tempat produksi cuma produksi aja. Iya. Gitu. Ya. Jadi dipisahkan rumah produksinya karena wedi keselepean. Iya, memang asapnya agak Iya. tebal. Soalnya kan Iya. kita punya karyawan di situ ada Ada berapa orang? 6 orang. Banyak ya. Ya. Untuk yang penggorengan itu ada 2 orang. Mm-mm. Dan untuk pengiris keripiknya 1 orang. Dan untuk yang Bungkus. packaging, bungkus itu ada 3 orang. Dan satunya untuk yang buat belanja-belanja, bagian belanja-belanja. Oh, bagian belanja-belanja Ya. bagian luar gitu ya. Bener. Terus Mas Rudinya bagian mantau ya saat ini pasti ya. Bukan. Saya Apa? itu sebagai kalau malam saya itu persiapan tepung, Heeh. persiapan bumbu peradonan. Oh, jadi masih turun ke dapur. Tetap kita turun, kita menjaga kualitas. Oh, iya, Jadi benar. kalau pagi anak buah itu, karyawan kita itu kerja, kita yang memblender, menyiapkan bumbu-bumbunya dan mengaduknya, membantu karyawan. Oh, gitu Jadi ya. kualitasnya tetap sama. Iya dong, Gitu. harus tetap dijaga ya. Benar. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Mas Rudi bergelut di pertempean ini? Untuk pertempean apa perkeripik tempean? Tempe dan menjadi keripik atau Oh. tadinya awalnya awalnya bagaimana? Kok kemudian tiba-tiba menjadi juragan keripik tempe gitu? Dulunya saya adalah penjual tempe di pasar besar. Biasa ibu-ibu tahu kalau di pasar besar ada yang jual mendol, Heeh. tempe kacang, tempe segitiga, itu saya itu yang jual di sana. Bagian etan apa bagian kulon? Bagian tengah, Bu, bagian tengah. Oh, di dalam Ya. pasarnya. Dalam pasar, Oke. sebelahnya itu tahu. Sebelahnya tahu. Ya, itu mulai kakek nenek hingga turun temurun sampai kakak, itu saya di situ sampai pasar besar terbakar. Sebelum terbakar itu saya itu produksi berapa tahun itu? Pokoknya saya tahun 2010 itu sudah produksi, tapi sedikit-sedikit sebelum terbakar terakhir itu. Itu kita produksinya itu antara 5 kilo sampai 10 kilo. Itu Awalnya kita goreng sendiri sama istri saya itu. Kita coba-coba. Kita jual ke pasar besar dan jual lewat BBM kalau dulu. Oh iya, dulu ya. Lewat BBM. Nah, itu alhamdulillah dari respon masyarakat untuk konsumen-konsumen itu kita itu suka. Nah, itu. Jadi tambah tahun kita menemukan reseller. Nomor reseller itu dari
Kota Jombang. Kita nggak perlu memasarkan produk kita. Jadi reseller itu cari sendiri. Datang sendiri untuk rezeki sekali. tes testimoni untuk rasa-rasanya dia tester itu, dulu gitu. Itu pertama ada tempat produksi, saya kan jualan. Itu ada istri saya pas di rumah, ketemu orangnya itu ngincipi. Mbak ngincipi, oke, diincipi sama istri saya. Nggawa sego pisan pasan. Ya enggak ta. Itu awal mulanya, itu pas saya jualan, jadi enggak sampai ketemu saya sampai 3 kali. Dalam 1 bulan 3 kali dia masih ngambil di tempat lain. Dan keempatnya itu baru ketemu saya. Nah, ketemu saya itu baru, Pak, aku mau kulaan. Kurang apa, Pak? Keripik tempe. Oh, nggih monggo. Tahu rasanya? Oh, sudah saya 3 kali ke sini gak ketemu bapaknya. Oke. Jadi pertama kali jualan itu dia itu mau ngambil barang itu antara cuma 1 kresek aja. Nah, awalnya. Nah, itu lambat laun itu tambah agak banyak. Jadi sekali pengambilan antara 200-300 kilo hingga sekarang. Nah, itu jadi dari Kota Jombang ya. Sudah 15 tahun. Sampai sekarang sudah 15 sampai tahun. Sekarang ya. Masih setia bersama Keripik Rudi ini ya. Tetap. Alhamdulillah. Dan juga Bali juga itu unda-undi. Lingkaran Jawa unda-undi. Hampir bersamaan. Kalau di Denpasar itu orangnya 1 itu. Cuma 1 minggu sekali antara 200 sampai 300 bisa ukuran yang medium yang atas ini. Yang atasnya gitu. ini ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk di reseller yang pertama kali kerjasama dengan saya, nggak ada yang ngambil yang kecil. Padahal kita yang produksinya kan yang kecil. Yang kecil ya. Nggak pernah yang besar. Tapi permintaan dari reseller, baru kita buat yang ukuran yang 150 gram hingga 200 gram. Dan kita terkenalnya itu keripik los. Kok bisa keripik los? Iya. Kenapa? Karena keripik los gini. Orangnya biasanya itu kalau ngambil itu kemasan sama keripik los. Keripik los itu untuk dijual itu dimasukkan ke toples yang kayak kaca itu. Itu dibuka lagi situ. Oh, jadi repacking ya? Repacking kadang ngecer, ada yang ngecer 1/4 100 gram itu Jombang itu ada. Hingga sekarang. Jadi kalau dari Kota Jombang emang stikernya tetap Rudi, tapi warnanya kita bedakan. Kalau biasanya Rudi kan warnanya biru. Biru ini ya. Ini Rudi warna biru. Arema ya. Iya benar. Tapi kalau Kota Jombang kita kasih warna hijau. Namanya Rudi tetap. Hingga sekarang. Kamu mau berubah untuk namanya brandnya, dia nggak mau karena sudah terkenal di sana. Iya. Gitu. Kok maling goleki pasar maneh. Oh iya bener Bu. Di sing Keripik Rudi ku lah kok jenenge ganti wis wong gak percaya aku paling sing duwe yo ganti gitu. Iya bener. Itu saya dari Jombang Jombang kan pernah ngambil. Kita kan gak ada untuk pemikiran ke sana. Pas saya itu pergi ke Semarang. Kita Semarang jalan-jalan. Dan kita pulangnya itu mampirlah ke toko oleh-oleh gitu. Ke toko oleh-olehnya. Dalam waktu 1 minggu barang saya itu udah kosong di sana. Oh gitu. Iya. Saya ke toko 1, mampir ke toko 1 sudah habis. Kata karyawannya tinggal punyanya yang produknya Jombang sama Madiun. Jadi kan produk saya ini memang digemari sama orang-orang sana sudah berapa tahun. Jadi kalau sudah datang 300 kilo, ya paling oleh 1 minggu paling hari 1 bungkus gitu. Sabetan gitu ya. Iya benar. Alhamdulillah. Berarti ini racikannya memang betul-betul mantap ya. Siap. Berawal dari jualan tempe di pasar besar, di dalam pasar yang di tengah itu loh Penyimak Radio KDS 8, Mas Rudi mengawalinya dari sana. Benar. Dan jualan tempe itu berturun-turun ya. Itu ya berturun-turun. Saya mulai kecil diajak sama kakek ya. Mbak itu. Itu umur antara 3 tahun sampai sekolah. Sik piye ya berarti ya. Pasarnya masih ledok gitu loh. Tapi sudah di pasar besar situ sudah ya. Sudah di pasar besar gitu. Jadi belum ada matahari belum ada. Jadi saya itu ikut jualan bantu itu Mbak itu sampai saya sekolah SD maupun SMP SMA itu kalau pulang sekolah pasti langsung berangkat ke sana. Iya bantu
mulai mbah sampai ayah, tua, sampai orang tua itu, sampai kakak saya. Jadi sampai yang sendiri ya. generasi saya yang sendiri gitu. Oh, ini pasti depannya jualannya sampean itu jualan kue-kue basah gitu ya. Kalau Jajan-jajan. dulu bukan kue basah. Kalau dulu apa? Itu campur. Makanan campur itu loh yang ada tahu, ada koyanya itu loh. Tahu campur. Ya, tahu campur. Kalau sekarang beda, kita depannya Mas Agus yang jualan kayak jeruk purut, bawang itu tetap. Bedanya tetap kita sewakan. Soalnya kita pas mau pandemi kan kebakaran terakhir Matahari. Jadi pelanggan kita hilang semua. Oh gitu. Ya, jadi kita berpikiran kita sewakan aja ketimbang kita menunggu lama pelanggan kita kembali, kita nggak bisa mengomset yang besar. Jadi saya putuskan untuk saya sewakan bedak atau stand kita dan kita tetap produksi. Karena di kita rumah gitu. Ya, kita di rumah, kita produksi, kita pasarkan oleh sosial media dari Facebook, Ya, Instagram. Kalau sekarang kan WhatsApp juga. Ya, alhamdulillah pas pandemi itu kita mendapatkan reseller toko online hingga sekarang. Alhamdulillah, apalagi sekarang sudah ada TikTok juga gitu ya Mas ya. Benar. Tapi kita kerjasama dengan reseller online. Ada yang pakai stiker saya yang merek Rudi ada. Ada yang pakai mereknya orangnya juga ada. Itu ada sekitar 4 orang reseller. Ya, alhamdulillah hingga sekarang kerjasama tetap masih berjalan ya. Iya, tetap. Karena gini, kalau menjadi reseller untuk Omnor Kreatif itu memasuk reseller online, ulasannya mendapatkan rating 1 aja kita gak digunakan. Kita malah ditundung, baru dia cari reseller lain karena dia mengutamakan kualitas rasa juga. Ya. Oh gitu ya. Jadi penasaran saya begitu. Penikmat Radio KDS 8, kalau Anda mengikuti kami saat ini di Radio KDS 8, pengen tahu wajahnya Mas Rudi itu seperti apa, produknya seperti apa, Anda boleh bergabung di Instagram kami ya, di Radio KDS 8 FM. Jadi silakan Anda bisa bergabung di Instagram kami di sana. Anda bisa melihat Mas Rudi langsung, atau Anda ingin bertanya-tanya boleh. Pengen jadi reseller boleh, pengen tahu gimana resepnya atau bagaimana Mas Rudi memasarkannya sampai detik ini jualannya berjalan dengan lancar. Anda boleh bertanya di 089 669 058 889. Mas Rudi, kita tahan dulu. Saya masih penasaran kenapa namanya menjadi Rudi, kok gak dijenengno bojone apa anake, biasanya kan orang-orang kayak gitu. Tapi tahan dulu sebentar karena ada teman-teman niaga yang mau lewat dulu Mas Rudi ya. Oke, penikmat Radio KDS 8, kita akan tetap bersama Mabar. Nanti kita akan segera kembali bersama Mas Rudi setelah pesan-pesan berikut ini. Setia bersama Anda, KDS 8. Terima kasih Anda masih terus setia bersama Radio KDS 8. Masih bersama Mas Rudi dari teman-teman UMKM yang kebetulan bergerak di bidang keripik tempe begitu. Oke, Mas Rudi, kita kembali lagi. Saya penasaran nih, kok kenapa namanya itu Rudi gitu? Kenapa kok gak enak, eco, sedap dan lain sebagainya gitu? Oh iya. Kenapa kok tiba-tiba Rudi ngono? Awal mulanya kita emang pas jualan tempe dulu kan kalau nggak laku, tempenya kan kita buat keripik tempe. Nah itu kita itu kerjasama dengan Mbak saya itu aslinya kan penggoreng, pemasaran, dan saya pengiris. Oh gitu. Nah, setelah itu di tahun antara 94 itu namanya sudah ada aslinya. Mbak saya itu pakai merek Rudi. Nah, baru tahun 97 lah salah. 97 itu kakak saya itu menikah, jadi dia mau pakai merek Rudi, pakai merek namanya sendiri Denny. Dan Rudinya suruh bawa saya. Jadi setelah menikah dia pakai merek brand terbaru namanya Denny. Jadi kalau ke kamu sana ada keripik tempe Denny, itu kakak saya. Sama bumbunya sama. Nah, saya yang bawa itu yang brandnya yang Rudi. Jadi kenapa saya bilang tahun 2010 berdirinya? Soalnya
namanya brandnya itu 94, tapi pas saya menikah itu sudah bawa brandnya, tapi gorengnya keripiknya itu di tahun 2010. Oh gitu. Ya meneruskan gitu. Ah, Jadi ah, kita agak ribet untuk ngeripik pertama kali. Jadi kita jualan tempe dulu sama ngiris punyanya Mbak. Jadi pas menikah tahun 2009, 2010 baru saya itu produksi keripik tempe dan pakai merek branded yang Rudi yang turun-temurun dari kakak saya, keripik tempe Denny. Oh gitu. ya. Tapi awalnya Rudi dulu ya. Iya, emang awalnya Rudi. Heeh. Rudi dulu. Oke. Ada lagi yang namanya Denny, itu masih satu rasa ya berarti Satu ya. rasa, itu menengah ke atas harganya. Oh gitu, Iya, premium. premium, kualitasnya juga tidak perlu diragukan. Lebih bagus lagi gitu. Iya, benar. Great. Oh, oke. Berarti Ya. kalau kita boleh tahu nih Mas Rudi, kalau kita ngomongin soal Rudi dulu ya, nanti Mas Deninya kita undang sendiri. Mbak Denny itu. Oh, Mbak Deni. Ya, Mbak mohon Denny. maaf. Saya pikir kalau laki-laki masih par itu. masih par ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal Rudi keripik ini kan, keripik itu biasanya ada beberapa varian rasa gitu. Kalau punya Ya, Mas Rudi benar. ini ada berapa rasa? Kalau varian rasa kita untuk rasa-rasanya ya itu antara 16. Termasuk yang dua itu original ini original tanpa jeruk purut. Ini masih baru, masih 1 bulan varian yang ini. Kalau yang lama itu ada yang di depan itu yang daun jeruk purut udah lama, sudah mulai tahun 2010. Jadi kita menyesuaikan yang ori ini coba kita pakai yang non jeruk purut. Yang orangnya kan ada yang konsumen minta, Pak saya dari luar kota mau yang minta yang nggak pakai jeruk purut ya. Jadi kita mencoba resepnya, kita hilangkan jeruk purutnya. Ternyata peminatnya banyak. Ada yang belinya, Pak 50-50 sihnya ya original. Oh iya, yang jeruk purut sama yang bawang aja ya, itu enggak sekarang. Tapi untuk yang produk yang lain itu ada rasa-rasa seperti 14 varian rasa seperti barbecue, keju, ayam lada, ayam pedas. Itu semua banyak yang saya produksi. Tapi yang kita tidak produksi itu ada beberapa varian seperti spaghetti, pizza, udang pedas, ndokasin, itu nggak ada yang minat konsumen kita. Pernah dibikin ya tapi Pernah, ya? kita pakainya itu ada 25 rasa. Ternyata itu yang suka itu yang didominan orang-orang itu di 14 varian rasa dan termasuk 2 original tadi. Gitu. Jadi yang gak diminati pelanggan kita hilangkan. Kecuali ada yang pesen banyak tapi Pak mau minta spaghetti, oke kita buatkan. Tapi untuk stok di rumah nggak ada. Kita gak sedia yang nggak laku gitu. Jadi by request aja ya, Ya, gitu ya benar, Pak ya. benar. Oke, dan ini yang di depan ini saya lihat juga ada sagu ini ya kayaknya Ya, tadi ya. keripik tempe sagu. Ini delay langsung dicampur sagu gitu apa gimana ini bikinnya, Mas? Kalau ini sagu, Heeh. ini sagu prosesnya beda. Dalam waktu untuk peragian ini dicampur dengan tepung sagu. Oh, gitu. Ditepung peragian tepung sagu campur jadi satu. Nanti pas sudah peragian sudah kering, sama tepungnya itu dimasukkan cetakan yang meteran itu tadi, yang 1 cm, 100 cm itu. Itu baru nunggu sampai 2 hari. Dia sudah proses untuk jadi tempe, tapi dalamnya udah kasih tepung sagu. Oh gitu. Kalau udah mateng ini baru kita goreng pakai bawang-bawangan, rempah-rempahnya. Gitu. Sama kayak keripik tempenya. Bedanya ini dicampur langsung dengan tepung sagu sebelum jadi tempe. Jadi prosesnya itu sama kayak bikin tempe gitu ya? Sama. Beda peragiannya saja. Kalau peragian, kalau tempe kan ini kan diragi ini kedelainya tidak pakai tepung. Jadi kita pas matang kita goreng pakai adonan tepung. Ini namanya sejenis memang keripik ya. Kalau ini keripik sagu. Kalau ini udah matang kita goreng cuma sama rempah-rempah sama air saja. Iya. Tapi untuk keawetannya kalau dibuka itu beda lagi.
Kalau dibuka ini untuk dihidangkan, Heeh. untuk 1 jam masih awet renyahnya. Heeh. Tapi kalau sagu ini setengah jam saja sudah ayam. Oh, Jadi gitu. sejenis kayak kerupuk. Heeh, Saya tanya ke teman-teman semua sama emang gitu. Memang harus dikonsumsi agak lama dikit ditutup kalau gak dikonsumsi biar gak cepet ayam. Kalau keripik tempe identik tetap tahan lama kalau kena angin gitu. Oh gitu Nah, ya. benar. Saya pikir itu kalau sagu itu proses bikinnya tuh nggak kayak tempe waktu bikin tempe gitu. Jadi ada mungkin sudah tempe tapi terus diapain gitu. Iya peragian, biasanya di peragian aja. Kalau sagu itu di peragiannya pas peragian itu dicampur sama tepung sagunya. 50-50. Jadi tepungnya kayak 50 kilo ya, tepungnya 50 kilo. Jadi Oh, gitu. jaga menghilangkan tekstur dari tempenya. Kadang orang kan banyak yang ini keripik sagu, atau ternyata di sini putih sagu tok, tempenya nggak ada. Bisa ini namanya keripik sagu, bukan keripik tempe sagu, tempenya nggak ada. Lah, Kalau iya, Malang identiknya teksturnya ini kelihatan tempenya gitu. Gitu ya. Ini yang paling best seller yang mana nih Mas Yang Rudi? best seller adalah original jeruk purut. Oh, Nah, iya iya iya. seperti yang ini. Mm-mm. Itu ya. Oke. Yang ini, Heeh, ini eh 1 tahunnya 80% peminatnya ini Jeruk purut ini jeruk ya? purut. Ini di antara umur 30 tahun ke atas. Tapi kalau segmennya anak muda itu ngambilnya ke varian rasa. Originalnya dikit. Tapi kalau orang tua 30 tahun ke atas tetap ya original nomor 1 80% untuk produksi di tempat kita gitu. Iya, ini biasanya nih suka kan ada momen-momen tertentu ya kalau produksinya lebih banyak atau pesanan lebih banyak itu biasanya pas apa itu, Mas? Kalau produksi lebih banyak itu di Apa liburan sekolah atau wong pas duwe gawe ngono kuwi? bukan kalau bisa, tapi kalau lebih banyak itu di pas puasa. Pas puasa ya? Ya, semua orang-orang itu jatuh karena pelanggan kita ada yang membuat tapi itu arisan kue itu ada 3 orang di Mulyorejo itu Mbak Susi, Mas Halo Mbak Edi. Susi, Mbak halo Susi, Mas Edi. Edi. Ya, itu punya arisan tersendiri. Jadi kita melayani mulai sebelum pandemi sehingga sekarang alhamdulillah tetap kerjasama. Oke, Gitu. oke, oke. Jadi kalau untuk produksi untuk puasa kita nggak pernah libur. Minggu tetap kerja. tetap kerja Ya, benar. Wih, ada banyak pesanan ya Mas Iya. Rudi ya. Kalau di rumah setiap hari produksi atau kalau sudah produksi banyak kemudian break dulu atau memang diproduksinya setiap hari begitu Mas Rudi? Alhamdulillah kalau kita hari biasa kita liburnya di hari Minggu. Dan kalau kita di produksi kita 50 kilo itu alhamdulillah jarang stok lama-lama. Karena kita kerjasama dengan reseller lain dan juga MBG Gondang Legi juga ada. Oh gitu. Jadi kita Masuk MBG juga yo. gini kalau Mas MBG kita nggak pernah menawarkan barang. Heeh. Jadi yang MBG tadi ada perwakilannya untuk Nes dari tempat ke tempatnya Pak Rudi coba. Ternyata pas lihat produksinya, loh enak kabeh. Tapi harganya mahal. Oh nggak apa-apa Pak. Yang penting rasanya masuk. Nah itu hingga sekarang. Dan untuk toko online di Kota Malang ini ada 3. Ada Itu 3 ya, di Mas? branded sama orangnya sendiri Oh. hingga sekarang. Jadi di repacking ya sama. Di packing polosan baru Heeh. dikemas namanya sendiri itu ada. Oh ada ya kayak Ada. gitu. Tapi itu sudah perjanjian sama Mas Rudi gak apa-apa itu ya. Iya nggak apa-apa. Yang penting produk kita diambil terus. Pakailah hitungannya Iya iya. kerjasamanya gitu. Nah, kalau gitu bayar nggak itu? Kalau repacking maksudnya? Oh kalau repacking nggak sih karena nggak pakai nama Mas Rudi ya? Ya nggak pakai. Kadang ada yang perjanjian Pak aku belum bisa buat PRT di packing. Boleh minta PRT-nya atau apa legalitas lainnya seperti nutrition fact, langsung halal, PRT, monggo. Yang penting barangnya dari saya. Oh gitu. Gitu. Untuk pengurusan Mas Rudi sendiri untuk pengurusan PIRT, halal atau urusan apa Nutrition namanya? fact. Nilai Itu gizi. gimana Liga? Susah nggak?
Kalau kita bilang susah itu ya kalau ngurus pribadi itu ribet. Jadi Begitu. kita emang benar-benar binaan dinas. Oh iya iya. Jadi kalau binaan dinas kita nanti kan dikurasi. Mm-mm. Dikurasi produknya ini nanti sama kompetitor, itu kompetitor yang lain, itu nanti dicoba dulu. Ini yang saya gulkan yang mana dulu. Biasa gitu. dinas gitu. Ha-ha, Oh, ha-ha. ini masuk, rasanya masuk. Kalau rasa masuk, berarti diuruskan legalitasnya yang membiayai adalah dinas itu, dinas perindustrian, perdagangan itu. Kalau saya awal mulanya memang nggak punya surat, punya suratnya cuma PRT saja dari Depkes. Itu baru saya itu gabung dengan dinas perindustrian tahun 2018 sama dinas koperasi dan ternyata di tahun 2018 itu kita ikut pelatihan seperti standar operasionalnya gimana, terus untuk packagingnya gimana, itu dan juga ada kurasi. Jadi kalau kurasi sama kompetitor keripik tempe perkeripikan itu tadi keripik tempe itu gini, kalau lolos nanti malam berangkat. Loh, kemana Pak? Saya bilang gitu. Ke Batam loh. Moro-moro dikongkon berangkat. Iya, gitu. Itu pas pulang dari sebelum pulang dari hotel itu pas pelatihan. Jadi pas pulang ya gak nyangka kita belum persiapan karena di stoknya itu tetap kita ada. Masukkan ke kardusnya belum terpikirkan. Jadi pas jam 9 jam 6 maghrib itu langsung telepon dinasnya itu koperasi. Mas Rudi? Iya, Pak. Gini, sampean ya lulus kurasi berangkat ke Batam 1 minggu. Oke, Pak. Lah kok tiba-tiba, Pak? Ya kan kurasi kan enggak langsung agak lama ya sekilas berapa jam. Waduh, Pak. Gurung persiapan wis gapo berangkat. Ya, dari itu saya berangkat ke Batam itu baru kita itu ada eventnya 7 hari. Nah, ternyata di sana itu kita pameran cuma 3 hari. 20 kilo itu ludes gak ada keripiknya lagi. Keripik tersisa. Jadi kalau di Batam itu kita buka tester original. Yang habis original semua. Gak mau yang lain. Kalau yang tadi yang bawah saya itu udah habis original ada rasa kayak balado. Belinya ya balado toh sesuai tester itu kalau luar pulau gitu. Jadi pas dalam 2 hari barang saya kan ludes. Jadi pas itu saya nggak kepikirkan, waduh mau kirimkan barang nanti datangnya ya 1 minggu eventnya sudah selesai. Itu langsung teman saya gini yang 5 UMKM yang dari fashion, dari jilbab itu yang dari batik juga bilang gini, Mas, sampai produk iso ora ono. Ndang tulin-tulin niku di Batam gitu. Ya main-main aja berarti saya 5 harinya itu. Iya. Itu karena barang kita udah habis. Iya. Itu pas harganya masih keripiknya harga 3,5 lo dulu. Kita jualnya sudah 10.000. Wes kayak kacang. Oh ya Allah, Gitu. Alhamdulillah. Ini ada yang nanya ini Mas Rudi. Ye? Kalau tadi sudah dipamerin produk-produknya, kok harganya nggak disepil Anis? Katanya gitu. Siap. Sepil harganya Mas. Oke, untuk produk kita. Kalau di tempat kita dan tempat yang di toko-toko sini beda ya Bu ya. Kalau di toko kita ini harganya sagu 7,5, 100 gram. Dijamin rasanya dan rempah-rempahnya juga masuk dan renyah. Ini sagu. Dan untuk keripik tempe yang 100 gram, ini harganya 6.000. Yang apa ini? Yang JP ini? Sama varian rasa maupun original, yang 100 gram itu 6.000. 6.000 ya? Ya. Murah loh ini. Murah. Tapi kualitasnya nanti kalau belum tahu emang penasaran. Kalau sudah tahu, sudah cari nanti. Ya kita gini aja. Biasanya orang yang di Kota Malang, dia ngambil keripik di saya, itu kehabisan produk. Ada resellernya itu ke Tokopedia saya. Kalau di Tokopedia ini harganya 8,5 ya. Kita menyesuaikan dengan reseller lain. Reseller lain itu ada yang 10.000, ada yang 12,5 per 100 gramnya. Tapi kita menyesuaikan. Jadi harganya
di sini ada yang ngambil toko itu yang besar di Karangploso, itu ngambil ke saya itu harganya 8,5. Dan pelanggannya pas barangnya habis, dia itu DM saya, Pak, di toko situ loh habis. Oh, bentar lah screenshot. Nah, lah screenshot setelah screenshot saya kirimkan ke ownernya. Bu, ini loh reseller sampean, sampean tuku marketplace-ku. Wah, iya Pak, barangnya teh itu habis. Nah, gitu. Jadi kalau kita di marketplace itu harganya 8,5. Kita enggak boleh turun ke bawah karena reseller saya itu banyak. Jadi reseller online. Ini harga reseller atau harga pasaran yang 6,5 tadi itu? Yang 6.000 Bu ya. 6.000 tadi. Yang 6.000 itu di toko saya. Oh, di tokonya Mas Nah, Rudi ya. di toko saya. Kalau reseller bisa jadi lebih murah lagi. Kalau reseller itu tergantung nominalnya, Pembeliannya. pengambilannya banyak apa dikit. Oh gitu. Gitu. Oke. Ah. Itu termasuk murah loh, karena saya pernah beli itu dengan gramasi yang sama, Hmm? rasa jeruk purut itu segitunya itu 9,5. Oh, Mm-mm. mahal Bu ya. Tapi Ada, kalau digigit gimana Bu? Rasa apa gimana? Kan biasa teksturnya ya. beda. Tester sama ininya beda. Kebetulan saya pas belinya itu untuk oleh-oleh. Jadi saya saya kasihkan ke teman saya gitu ya, oleh-oleh keripik tempe kan kalau Malang kan identik dengan keripik tempe ya. Benar. Gitu. Kalau tahu di Mas Rudi harganya segitu lah wis oleh 2 kali lipatnya gitu ya. Benar. Mau perbedaannya kita bukan wisata ya. Heeh. Kalau wisata itu perbandingannya gini. Kalau wisata itu bawahnya dikit, miringnya dikit, buat berpuluh-puluh kilo. Heeh. Itu buat wisata. Warnanya putih, tapi bumbunya agak kerasa. Tapi kadang keras, kadang rasanya kadang cepet tengi. Iya. Nah, tapi kalau punya saya jamin. Saya per produksi itu bumbunya hampir kurang lebih itu bawang aja 3 kilo dan miringnya 2 kilo. Kenapa produk saya itu mahal? Kita jamin kualitas rasanya. Iya. Jadi untuk 4 bulan, 5 bulan masih aman Masih ya. rasanya gitu. Itu kadaluarsanya bertahan sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Iya, Oh, 5 bulan. 5 Tapi bulan. kalau di reseller kita dulu kita kasih jangka waktu segitu. Dalam hari 1 minggu udah habis ludes. Jauh gak sampai bulan-bulanan ya. 1 minggu udah habis. Kadang Pak, ndak kirim mana barang kuntek lah itu baru kita kirimi gitu. Boleh disepil Mas Rudi untuk beberapa toko yang mungkin sudah masuk gitu, masuk keripik Rudi ini di toko mana aja misalnya gitu, ada yang rumahnya lebih dekat dari toko tersebut gitu kan. Oh, Nggak jauh-jauh, tapi kalaupun memang kepengen pesennya ke Mas Rudi ini misalnya, ada nggak online-nya yang bisa WA terus kirim gitu? Kalau di toko kita bisa WA, bisa. Sepil dong nomornya gitu. Ya untuk ibu bisa menyimpan nomor telepon saya, bisa WA, WhatsApp, bisa telepon biasa. Iya. Nomornya 08 77 01 45 6817. Pak Rudi atau keripik tempe Rudi. Oke, Itu. Pak Rudi ya. Dan untuk toko-toko yang kerjasama dengan kita, itu ada. Kalau di Malang sini cuma Bluder Kapas. Oh, yang bluder kapas di Jalan Semeru. Ya benar tuh. Kita diambil orangnya. Kita nggak pernah nawarkan produk. Dia sudah ada produk dari yang lainnya. Ada 3 orang. Dan spesialnya di saya. Dia ngambil, Bu, keripik saya mahal. Enggak apa-apa, rasanya beda. Oke. Bluder kapas itu ini loh. Punya kita juga loh, Pak. Nah, iya Bu. Itu yang Iya. cari ibu ownernya sendiri ke saya Iya, telepon. Ibu Pak, Dian. Ibu Dian, kamu bisa masuk sini? Oh, bisa Bu. Di mana ini saya? Di Bluder Kapas. Loh, Bluder Kapas. Ada keripiknya? Ada 3 orang. Oh, 3 orang. Tapi saya mahal Bu. Enggak apa-apa. Emang saya sendiri kan kalau mahal. Memang ada grade-nya yang biasa, yang premium. Jadi kita tetap diambil ibu itu. Sekarang aja udah PO orderan untuk puasa. Kemarin udah kirim ke Bluder Kapas. Alhamdulillah. Ini di pertengahan puasa sudah PO 2000. Waduh. 2000 piece. Itu yang 100 Alhamdulillah. graman. Nah, Iya, itu. iya. Dan untuk yang biasanya nginep di Hotel Grand Mercure, itu dengan per kamar
itu ada barangnya, produknya itu dimereki teman saya tetap. Oh, tapi itu punya Pak Rudi Iya, begitu ya? produknya tetap. Itu satu minggu kita sokong 40 kilo, Bu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau pelanggan saya ke Hotel Grand Mercure, dia itu di kamar, mereknya beda, tapi rasanya kok sama. Dia telepon mesti, Iya. Pak, apa Bu? Ini kayak keripiknya sampean ini. Iya benar. Gimana sih itu Bu aku gitu? Tapi namanya kan beda. Iya itu namanya Pak Bio. Oh ya itu teman saya. Iya. Tapi rasanya gak beda loh Mak. Pak ini beda. Cuman anu aja, cuman rasakan dulu. Kok sampean kok iya memang. Rasa nggak bisa dibohongi. Iya, ya? rasa nggak bisa dibohongi. Jadi produk kita dimanapun kualitasnya dimerekin orang beda. Karena kita mengutamakan kualitas rasa. Jadi rasanya gimana, rempah-rempahnya digigit itu keras apa enggak itu beda. Itu yang penting itu. Ya. Jadi kenapa kok keripik? Wah sampean kok mahal? Bukan masalah mahal kaknya. Dilihat dulu, dirasakan. Itu baru tahu. Oh produk ini memang spesial. Enggak sama produk UMKM yang lain gitu. Ono rego ono rupa Ya, gitu bener, iku wong Jawa gitu. Bener. Iya loh, ini penikmat radio KDS 8 seru banget nih ngobrolnya sama Mas Rudi karena produknya memang nggak abal-abal gitu ya. Ini Ya. langsung diracik sama Mas Rudi dan juga istri, dipasarkan di rumah beliau. Ada di mana tadi alamatnya Mas Rudi? Di Jalan Sanan Bawah nomor 57A. Sanan Bawah 57. 7A. Biasanya kalau pagi sampai jam 10 itu ada yang jualan ikan. Itu adik saya kan itu di depan saya tokonya itu ya dibaliknya persis. Oh gitu. Oh iya. Tapi kalau ini ingin tahu rumah produksinya juga bisa. Itu di Gang 7 notok aja wis. Rumah warna hijau. Itu tempat produksi saya hingga sekarang. Enggak apa-apa ke sana. Oh enggak apa-apa, monggo. Nggih, Biar nggih, tahu. nggih. Biasanya kadang orang lain yang belum pernah kenal keripik tempenya, kadang kan di rumah bapak kan enggak ada produksi ya, enggak aktivitas. Dia kadang tanya, "Pak sampean kulaan apa kok harganya mahal?" "Oh, saya bukan kulaan, saya ownernya, saya yang produksi sendiri." "Mosok, Pak? Ayo saya ajak ke tempat produksi saya." Itu ada berapa orang, alhamdulillah sampai sekarang cocok semua. Jadi Iya. tahu, oh pancen produknya Pak Rudi, kayak karyawan Pak Rudi. Nili, semua niliin tentekno wis aku pokok doyan aku Pokok gitu. doyan. Iya. Aja digomole lo ya. Kalau mulai bayar. Iya. Itu. Oke ya Aul. Kalau support dari keluarga ini banget ya Mas Rudi ya. Istri gitu sangat membantu juga ya karena Ya. dia kerja sama bareng-bareng gitu ya. Bener. Kalau istri kerjanya displaynya menjaga display yang di rumah bapak untuk jualan di rumah bapak. Kalau saya emang standby-nya mulai jam 5 pagi setelah sholat subuh itu kita bantu karyawan kita sampai jam 12. Baru jam 1 kita turun ke rumah display untuk jualan. Baru kalau malam kita persiapan lagi. Kita ke rumah produksi untuk mempersiapkan tepung dan bumbu-bumbunya yang kita racik gitu. Oke. Alhamdulillah. Wih, seru banget loh ngobrol sama Mas Rudi ini. Siap. Sampai nggak terasa loh Mas Rudi waktu kita habis. Loh, iya. 1 jam. Sudah 1 jam kita ngobrol sama Mas Rudi, hanya terjeda sesaat aja rekan-rekan niaga gitu. Tapi Mas Rudi, seru banget karena memang apa yang ditawarkan atau produk yang dihasilkan Mas Rudi ini memang nggak main-main. Sudah ada di Batam, sudah ada di Bali, di Malang itu sudah famous banget gitu ya. Apalagi tempat-tempat lain. Rasanya tidak bisa dibohongi meskipun mereknya dirubah. Kalau sudah pelanggan, sudah lidahnya sudah Mas Rudi ki. Mas Rudi. Masih telepon saya mesti. Gitu. Jadi untuk Anda yang penasaran silakan, harganya murah banget. Kalau menurut saya sih murah karena ada di atasnya Mas Rudi yang kualitas rasanya itu masih enak Mas Rudi tapi harganya lebih mahal. Menurut saya Mas Rudi harganya masih standar tapi rasanya itu nggak standar, rasanya premium ini kalau tadi yang sudah diobrolkan sama Mas Rudi karena racikan bumbunya Mas Rudi sendiri yang pegang. Jadi Anda kalau penasaran silahkan datang aja ke Sanan Bawah 57A atau Anda pengen tahu Mas Rudi ki goro apa enggak sih kulaan paling repacking paling langsung datang ke Gang 7-nya di rumah produksinya takonono ndek kono iki dek Rudi tenan gitu. Silakan penikmat KDS 8 Anda cicip-cicip juga boleh. Dengan senang hati Mas Rudi akan mempersilahkan Anda untuk mencicipi, bawa pulang
Bayaro ya. Bayar. Kalau mau Bener-bener. kalau mau WA silakan di 0877 0145 6817, betul ya Mas Rudi? Benar, Bu. Oke, terakhir Mas Rudi, pesan-pesan untuk para pelaku UMKM yang kadang-kadang nih pemasarannya itu suka nis aku itu susah pemasarannya, nis aku itu males kalau kalau bayarnya terakhir kalau bayarnya masuk toko terus bayarnya konsinyasi gitu ya. Aku males nih gini-gini. Ayo Mas Rudi kasih semangat buat teman-teman UMKM yang lain gitu. Iya. Kalau saya sendiri kan memang nggak pernah konsinyasi ya. Jadi bayar putih semua hingga sekarang gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk yang produk UMKM yang biasa titip-titip barang, tempo, kongsi, ya semangat aja. Nanti ya jangan lupa kita juga mengikuti media sosial. Jadi nanti bertambah reseller kita. Benar kita jarang jalan produk kita, tapi yang jalankan itu yang tadi reseller lain yang kerjasama yang sudah ratingnya bagus itu kita kerjasama. Kenapa? Karena kita membuka peluang untuk tetap berproduksi terus untuk karyawan kita. Karyawanku sepi libur bilang gini, Pak ojo preya. Jadi kalau sudah punya reseller banyak, jarang prei ini minggu tok, tapi untuk puasa itu kita enggak pernah libur emang gitu. Jadi tetap semangat aja untuk UMKM. Jangan lupa untuk menyokong barang Anda dan untuk menjaga kualitas, dan jangan lupa ikuti medsos seperti Instagram, seperti Facebook, langsung marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Itu nanti dapat reseller seperti kayak saya sekarang gitu. Oke, terima kasih Mas Rudi ya sudah hadir di sini. Sebetulnya saya masih kepengen ngobrol panjang karena seru loh ternyata ngobrol sama Mas Rudi. Goro tadi kalau bilang di awal aku nervous Mbak Anis, ternyata enggak. Takut Mbak, soalnya nggak pernah podcast ya. Enggak, seru banget. Kapan-kapan kita tunggu untuk produk barunya untuk dipamerkan kembali ke Radio KDS 8, boleh. Kapan-kapan bisa hadir ke sini, kita tunggu ya Mas Rudi. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Siap. Mudah-mudahan tetap sehat. Salam buat keluarga tercinta yang ada di rumah. Salam juga buat karyawan-karyawan semuanya dan pelanggan-pelanggan Mas Rudi. Sukses selalu Mas Rudi, laris manis, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa nanti Mas Rudi ya. Siap. Setia bersama Anda.